Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai desain penelitian case control, di mana kami dari kelompok 2 IKMB 2019 yang beranggotakan Desi Rahma Fitrianti, Faladina Aulia Zulkafirazuni, Hafiza Aurelia, Ike Yuni Lamsari, Putri Ayu Setiani Mustikasari, Rinda Safitri, dan Widya Antika. Nah, adapun outline pada pembelajaran kita kali ini yaitu pengertian case control, alur desain case control, langkah-langkah penelitian case control, memilih kasus dan memilih kontrol, kelebihan dan kelemahan case control, dan yang terakhir yaitu analisis case control. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa studi kasus kontrol itu adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Nah, case control ini juga merupakan studi kasus kontrol yang sering dikontraskan dengan studi cohort, di mana subjek penelitian yang terpapar dan tidak terpapar diamati sampai mereka mengembangkan hasil penelitian yang diinginkan. Studi kasus kontrol ini awalnya dianalisis dengan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi subjek yang terpajang antara kasus dan kontrolnya. Kemudian berikut adalah alur desain dari case control. Nah, penelitian ini kita dimulai dengan memilih kasus dan memilih kontrolnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa studi kasus kontrol ini bersifat retrospektif, yaitu menelusuri ke belakang penyebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit di masyarakat. Nah, dengan kelompok studi kasus adalah orang-orang yang menderita penyakit dan dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu orang-orang yang tidak menderita penyakit tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan orang-orang yang menderita penyakit. Nah, dalam kelompok kasus ini, subjek dengan penyakitnya dibagi menjadi 2, subjek dengan penyakit karena terpapar oleh faktor risiko dan tidak terpapar oleh faktor risiko. Begitu juga dengan kelompok kontrol. Dia subjek yang tanpa penyakit dengan karena terpapar oleh faktor risiko dan tidak terpapar oleh faktor risiko. Adapun langkah-langkah dalam penelitian case control ini, yang pertama, kita mengidentifikasi variabel-variabel penelitiannya, nah, faktor risiko dan efeknya bagaimana. Kemudian, menetapkan subjek penelitian, populasi dan sampelnya, kemudian identifikasi kasus, kemudian pemilihan subjek sebagai kontrolnya, kemudian melakukan pengukuran retrospektif atau melihat ke belakang untuk melihat faktor risikonya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan analisis data dengan melakukan odds ratio atau OR. Nah, bagaimana dengan cara memilih kasus? Nah, dalam penelitian case control ini lebih sering digunakan pada kasus yang jarang terjadi yang diagnosisnya ditegakkan di rumah sakit. Dalam kasus ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kriteria diagnosis dan definisi operasionalnya. Nah, kriteria diagnosis dan definisi operasional ini kriteria diagnosis dan definisi operasional kasus harus dibuat sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan bias pengukuran atau bias misklasifikasi. Nah, kemudian populasi kasus. Populasi sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit, hospital base, dan populasi atau masyarakat ataupun komunitas atau population base. Kemudian jenis data penyakit. Nah, dalam pemilihan kasus, jenis data penyakit yang digunakan sebaiknya adalah data insiden. Nah, bagaimana dengan memilih kontrol? Pemilihan kontrol merupakan masalah yang lebih besar daripada pemilihan kasus, karena kontrol ini ditentukan oleh peneliti, sehingga sangat mudah terancam bias. Nah, perlu ditekankan bahwa kontrol harus berasal dari populasi yang sama. Adapun 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih kontrol. Yang pertama yaitu karakter populasi sumber kasus. Nah, kontrol yang terpilih tidak perlu mencerminkan populasi semua individu yang tidak terkena penyakit yang diteliti.
Yang penting kontrol harus dipilih dari populasi individu-individu yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi asal kasus tetapi tidak berpenyakit yang diteliti. Nah, kemudian hal yang harus kita perhatikan adalah matching. Nah, bagaimana cara melakukan matching? Yaitu memilih kontrol dengan memilih karakteristik yang sama dengan kasus dalam semua variabel yang mungkin berperan sebagai faktor risiko kecuali variabel yang diteliti. Kemudian untuk sumber kontrolnya ada beberapa sumber populasi yang dapat kita gunakan, yaitu rumah sakit, populasi umum, tetangga, teman, keluarga, dan kerabat. Adapun dalam kelebihan dari case control ini, yang pertama yaitu dapat untuk meneliti kasus yang masa latenya panjang. Kemudian hasilnya cepat sehingga biayanya relatif sedikit. Kemudian kita juga tidak membutuhkan subjek penelitian yang banyak. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko sekaligus dalam satu penelitian. Adapun kelemahan dari desain case control ini, yang pertama kita dapat menyebabkan recall bias karena data faktor risiko diperoleh dengan hanya mengandalkan catatan medik atau ingatan subjek saja. Kemudian yang kedua, validasi informasi sukar diperoleh. Dan yang ketiga, tidak dapat memberikan incidence rate. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat menentukan lebih dari satu variabel dependen, hanya berkaitan dengan satu efek atau satu penyakit. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu analisis case control. Pada desain penelitian case control ada yang namanya ukuran derajat kesehatan yang dapat digunakan yaitu odds ratio atau OR. Nah, dalam apa sih itu OR? Jadi OR adalah menilai besarnya risiko terkena penyakit yang mungkin terjadi. Yang dapat dihitung hanya risiko dugaan saja. Dan karena itulah disebut dengan nama estimate relative risk atau ERR atau dikenal juga dengan nama odds ratio atau OR. Nah, adapun tabel perhitungan OR ini untuk desain cost control ini adalah sebagai berikut, yang mana efek yang dimaksud di sini adalah kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Kemudian faktor resikonya itu yang terpapar yang terpapar dan tidak yang dimaksud ini adalah tidak terpapar oleh faktor resikonya. Untuk A adalah kasus yang mengalami pajanan dan B adalah kontrol yang mengalami pajanan. C ini adalah kasus yang tidak mengalami pajanan dan D adalah kontrol yang tidak mengalami pajanan. Nah, adapun rumus dari odds ratio atau OR ini adalah A dikalikan dengan D dibagi B dikalikan dengan C. Dengan interpretasi dari nilai OR sebagai berikut, yaitu jika kita dapatkan OR sama dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan sebagai faktor risiko. Jika OR kurang dari 1, maka faktor yang kita teliti atau faktor risikonya merupakan faktor protektif atau pencegah terjadinya efek. Kemudian untuk OR, lebih dari 1, maka faktor yang kita teliti atau faktor risikonya merupakan faktor penyebab. Begitupun dengan contoh kasusnya. Nah, di sini kami mengambil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Sekip Kota Palembang dengan besar sampel 152, yaitu 76 sampel kasus dan 76 sampel kontrol. Nah, di sini seorang peneliti seorang peneliti ingin mengetahui hubungan status imunisasi campak dengan kejadian diare akut pada Puskesmas Sekip Kota Palembang. Nah, adapun yang peneliti dapat dalam penelitiannya. Nah, karena kita hanya fokus pada variabel status imunisasi campak dengan kejadian diare akut, maka kita akan fokus di sini. Nah, untuk jumlah anak balita yang memiliki penyakit diare akut tetapi dia tidak diimunisasi campak itu ada 11 anak balita, dan untuk anak balita yang memiliki penyakit diare akut tetapi dia diimunisasi campak yang telah diimunisasi campak itu sebanyak 65 orang balita.
Kemudian begitu juga dengan anak balita yang tidak diare akut, tetapi dia tidak diimunisasi campak, itu sebanyak 1 anak balita. Kemudian dia untuk anak dengan tidak penyakit diare akut, tetapi dia mempunyai tapi dia telah diimunisasi campak, itu sebanyak 75 anak balita. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa faktor risikonya adalah status imunisasi campak. Nah, efeknya itu yaitu kasus yang dimana di sini adalah anak balita yang mempunyai penyakit diare akut dan kontrol anak balita yang tidak mempunyai diare akut. Di mana yang kita maksud nanti adalah 65, B-nya 75, C-nya 11, dan D-nya adalah 1. Baik, kemudian kita masukkan dalam rumus yang mana A-nya adalah 65, D-nya 1 jadi 65 kali 1, dan B-nya 75, dan C-nya 11 yaitu 75 kali 11, dan didapatkan perhitungannya 65 dibagi 825 yaitu 0,078. Nah, karena nilai OR kita kurang dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor risiko merupakan faktor protektif atau pencegah terjadinya efek. Oke, nah untuk interpretasinya, yang nilai OR yang kita dapat adalah kurang dari 1, maka untuk interpretasinya bisa kita balik menjadi 1 dibagi OR-nya. Oleh karena itu, 1 dibagi 0,078 sama dengan 12,8 atau 13 kali. Nah, interpretasinya diperkirakan risiko anak balita yang telah diimunisasi campak untuk terkena diare akut 13 kali lebih kecil dibandingkan anak balita yang tidak diimunisasi campak. Begitupun juga sebaliknya. Diperkirakan risiko anak balita yang tidak diimunisasi campak untuk terkena diare akut 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak balita yang telah diimunisasi campak. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk pembuatan PPT dan presentasinya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.